Sejak pelantikan kepala daerah 20 Februari 2025, KPK menangkap 9 kepala daerah sampai dengan saat ini. Pertanyaannya kan gini, itu orang udah dikasih amanat mengelola uang yang sebetulnya bisa dipakai banyak hal, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, tapi terus berulang. Kita ngobrol dengan Yudi Purnomo, ex-penyidik KPK. Mas Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Niko. Siap. Ada Prof. Lili Romli, peneliti senior BRAIN. Prof. Lili, terima kasih meluangkan waktu untuk liputan Amnesia TV. Sama, Mas Eko. Selamat Siap. siang, Pak Yudi. Siang Prof. Saya ke Mas Yudi dulu ya, Pak Ya. Lili. Mas Yudi sempat bilang kepala daerah itu tinggal nunggu waktu aja kapan ditangkapnya, apalagi kalau integritasnya di titik nol. Kita elaborasi itu. Kenapa tinggal menunggu waktu aja? Ya karena Mas Niko bahwa sudah 200 lebih kepala daerah baik yang ditangani oleh KPK, kejaksaan gitu kan maupun kepolisian yang ditangkap karena kasus korupsi. Hal ini terjadi karena pertama biaya yang begitu mahal. Semua bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah Indonesia itu datang dari titik yang sama, biaya kampanye yang mahal. Kemudian biaya kampanye tersebut ketika mereka dilantik, ternyata penghasilan mereka jauh ya dari standar untuk mengembalikan modal. Apalagi kita tahu modalnya itu kan bukan hanya dari diri pribadi, tetapi ada dari bohir-bohir, orang yang meminjamkan ya nanti akan ditagih. Entah dalam bentuk uang juga ada bunganya, ataupun juga dalam bentuk proyek. Ketika kemudian mereka baru menjabat, disinilah ya integritas mereka diuji. Mereka mempunyai kewenangan yang sama untuk pertama terkait dengan APBD mereka. Baik yang dari PAD, DAK, DAU. Maupun kemudian yang kedua mereka mempunyai kewenangan terkait dengan jabatan, lelang dan sebagainya. Kalau dulu sebenarnya ada perizinan Mas Niko, tapi sekarang perizinan sudah ditarik. Itu sebabnya sekarang ini sebenarnya ya sudah makin mengkerucut ya kepala daerah ini untuk korupsi itu nggak banyak. Jadi hanya ada dua yang paling besar ya. Pertama dari pengadaan barang dan jasa di mana mereka menjadi orang yang menentukan siapa pemenangnya dengan tentu ada imbalan, artinya proyek-proyek. Kemudian yang kedua jual beli jabatan. Nah, dari sinilah ketika mereka tergoda, saya harus balik modal. Ternyata tidak cukup. Belum lagi kebutuhan operasional mereka selama jadi bupati tidak bisa dipenuhi dengan dana operasional kepala daerah. Kan selalu dapat tuh mereka biasanya. Bukan buat di sini tapi buat operasional mereka. Itu tidak bisa dipenuhi oleh mereka. Kayak yang terbaru kemarin kan untuk kebutuhan THR, kebutuhan hari raya, seperti itu. Jadi nggak break even point. Nggak BEP, ini iya. kan bukan bisnis juga ini. Betul, saya sepakat ini bukan bisnis. Tetapi yang terjadi adalah dalam pikiran mereka ketika mereka selama mereka menjabat, selama mereka mau berkuasa, disitulah mereka harus ya istilahnya kembali modal. Kalau paling tidak untung. Karena, Tapi yang mau masih banyak. Nah itu yang menarik ya, bahwa sebenarnya ditangkap juga banyak. Tetapi yang belum ketangkep kan juga banyak juga gitu ya. Belum ketangkep bisa jadi berintegritas, bisa jadi belum ketahuan. Nah karena tadi saya katakan ya bahwa kenapa sih korupsi itu ketahuan? Karena ada informasi yang A1, akurat dan terpercaya. Laporan dari masyarakat. Laporan dari Kalau masyarakat. istilahnya kan begitu. Iya. Oke, sebelum saya ke Pak Lili sebentar lagi. Jadi Anda ex penyidik KPK, gimana cara kerjanya waktu Anda jadi penyidik? Oh ini nih kayaknya korupsi nih. Itu awalnya gimana? Dari awal coba sampai. Oke, kita tentu kan nggak random ya Mas ya. Artinya nggak segabut itu iseng gitu ya. Bupati ini atau wali kota atau gubernur tidak. Karena penyidik itu buta terhadap apa yang terjadi di luar sana. Sampai ada yang melaporkan. Bah, bagaimana cara orang itu mau melapor kepada KPK? Maka KPK harus dipercaya. Ini yang menarik, KPK saat ini sudah mulai naik tren OTT-nya. Sebelumnya kita tahu di masa pimpinan lalu hancur. Karena kepercayaan. Orang berani melapor karena mereka tahu laporannya akan ditindaklanjuti. Jadi ada laporan. Kalau nggak ada Betul. laporan? Ya sulit. Ya karena kita nggak tahu yang mana ada kasus korupsi. Oke. Karena laporan itu Mas, itu mereka pasti A1. Ya bahasa saya akurat dan terpercaya. Jadi biasanya yang ngelapor tuh siapa? Warga biasa kah atau Nah. di level apakah?
Ya, yang jelas tentu tidak bisa untuk disampaikan ya. Tetapi info mereka itu adalah info-info yang sangat akurat. Nggak, saya nanyanya kayak nggak perlu siapanya, tapi Ya. warga biasa Biasanya kan orang yang mengetahui, Mbak, politisi kah atau siapakah, bocor kah atau banyak gimana? ada orang yang mengetahui, sekitarnya mereka juga. Biasanya tuh yang melapor itu pertama ya karena hujannya nggak merata, nggak kebagian. Hujannya nggak merata. Di sana badai, di sini kemudian kemarau, ini hanya rintik-rintik. Yang kedua sakit hati, ya. Kemudian yang ketiga idealisme juga ada, bahwa saya nggak ingin ada korupsi di sini. Ya, kemudian yang keempat, ya ini terjadi ya persaingan. Tadi kan Mas bilang politisi bisa juga ada persaingan, ya kan? Ya kita tahu bahwa dalam birokrasi itu kan nggak semuanya senang dengan kepala daerah. Itu bisa. Tapi bagi saya, apapun motif orang untuk melapor, yang penting informasinya itu benar. Yang penting informasinya itu bukan rekayasa. Yang penting tidak ada penjebakan. Itu yang menurut saya lebih penting seperti itu, Mas. Oke, ini orang lapor ke KPK, setelah itu diverifikasi, baru apa lagi prosesnya? Ya baru nanti kalau emang ini benar, ya karena kan yang hoax juga ada gitu ya. Tapi kalau yang benar, ini pasti akan ditindaklanjuti dengan tadi mengirim tim ke lapangan atau kalau bahkan melakukan penyadapan, ya ketika memang sangat dibutuhkan seperti itu. Dan OTT ini, Mas, kenapa sangat berhasil? Karena orang-orang itu tidak bisa membantah karena uangnya ada, pelakunya ada, pemberinya ada, penerimanya ada, duitnya ada. Oh, Prof Lili, tadi kalau menurut Mas Yudi ya karena godaannya banyak. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya memang makasih banyak faktor ya. Seorang kepala daerah itu terkena kasus korupsi atau OTT. Nah, tadi sudah disebutkan juga kena faktor biaya politik yang mahal, sementara gaji yang diperoleh oleh kepala daerah sangat kecil sekali gitu, tidak sebanding dengan tugas yang dijalankan. Sementara biaya politik begitu tinggi untuk memenangkan di dalam kontestasi pilkada itu. Tetapi saya lihat ada faktor lain yang menyebabkan kenapa kepala daerah itu sering kena OTT atau terjerat kasus korupsi. Ada 3 institusi sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mencegah agar tidak terjadi lagi berulang-ulang OTT KPK. 3 institusi itu adalah Kemendagri, terus yang kedua adalah APIP, Inspektorat, dan yang ketiga adalah partai politik. Nah, saya lihat 3 institusi ini lemah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. Kita tahu mestinya Kemendagri ketika begitu ada banyak ratusan, tadi Mas Yudi mengatakan sekitar 200-an lebih kepala daerah yang kena kasus korupsi atau OTT KPK, tetapi kemudian kenapa peristiwa itu selalu berulang? Berarti di sini ada titik lemah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Tampaknya pengawasan yang bersifat administratif itu tidak cukup. Oleh karena itu mestinya kan ada evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri. Bagaimana agar itu tidak terulang kembali supaya tidak terjadi, ya perlu ada evaluasi komprehensif terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah itu. Berlapis-lapis di sana gitu. Prof, terus yang kedua, ya, silakan dulu yang kedua dulu. Yang kedua saya kira kan Inspektorat, APIP itu aparat pengawas internal pemerintah. Nah, APIP ini memang dilematis karena dia adalah di bawah kontrol kepala daerah. Dia diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Bagaimana dia bisa independen? Oleh karena itu adalah mestinya ada terobosan bagaimana agar Inspektorat ini bersifat independen sehingga bisa mengawasi tingkah laku atau proyek-proyek yang dilakukan oleh kepala daerah di bawah kendali kepala daerah. Selain itu juga saya kira Inspektorat ini kan harus bisa melakukan deteksi dini. Proyek-proyek apa aja yang bisa kemudian berpeluang untuk melakukan tindakan korupsi itu. Sering kan KPK melakukan bahwa tentang pengangkatan jabatan. Terus yang kedua tentang pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor itu kan yang rawan sebenarnya. Nah, harusnya kan fokus terhadap pengawasan itu.
Tetapi mungkin karena tadi ewu pakai ewu, karena inspektorat di bawah kepala daerah, sehingga memang nggak bisa melakukan apa-apa. Malahan jangan-jangan atau alih-alih bagaimana nih supaya aman gitu loh untuk melakukan itu seperti itu kan. Bukan kemudian mengajak KPK atau BPK bagaimana agar tindakan untuk melakukan korupsi itu supaya tidak terjadi gitu. Nah, institusi yang ketiga sebenarnya ya partai politik itu sendiri. Partai politik mestinya kan partai politik yang mengusung kadernya tidak boleh abai, tidak boleh membiarkan. Jadi dari awal sebenarnya rekrutmen kepala daerah itu harus betul-betul selektif, betul-betul memiliki rekam jejak yang baik, integritas yang baik, anti korupsi. Terus yang kedua juga jangan sampai ada mahar. Seringkali kan mahar politik yang tinggi ini yang sebenarnya yang menyebabkan kemudian bagaimana uang yang sudah keluarkan itu bisa kembali. Nah, sebenarnya kan sudah tahu sama tahu itu partai politik dan para calon kepala daerah ketika terjerat lingkaran setan, itu kan lingkaran setan yang sulit diputus. Oleh karena itu partai politik harus memulainya gitu. Jangan sampai mahar politik itu terjadi. Itu sudah menjadi rahasia umum loh Pak Riko. Itu kan yang Prof bilang tadi kan idealnya. Yang Prof bilang tadi kan idealnya tuh ada tiga entitas yang harusnya berperan aktif. Tapi kan Prof, yang baik juga tentu saja ada. Kepala-kepala daerah yang baik, yang lurus juga tentu ada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini kan ketika seseorang maju jadi kepala daerah, dia kan tahu konsekuensinya apa. Bahkan ada beberapa waktu yang lalu bilang, oh saya itu mantan artis, nggak tahu soal aturan dan lain-lain. Pertanyaan bayinya adalah, kok bisa ya Prof ya? Saya kira ya itu suatu yang absurd gitu ya. Sekedar alasan aja, argumentasi. Kalau tidak tahu, karena kan Kemendagri sudah memberikan pembekalan apa tupoksi, apa larangan-larangan yang harus dihindari sebagai sebuah kepala daerah, dan juga saya kira masing-masing kepala dinas akan memberikan masukan. Bahkan saya kira itu sebuah alasan klise aja. Dan saya setuju ada beberapa pendapat mengatakan bahwa itu adalah bentuk modus operandi baru dalam rangka untuk mensiasati tindakan korupsi supaya tidak ketahui. Oleh karena itu saya dalam konteks ini memberikan apresiasi kepada KPK bisa mengendus motif baru atau modus baru dalam konteks korupsi ini. Nah memang meskipun yang banyak saya juga bukan kemudian jauh ya, banyak kepala daerah yang idealisme, banyak kepala daerah yang berhasil bukan dalam konteks untuk melakukan korupsi. Namun demikian jumlah 200-an itu kan Mas Riko jumlah yang banyak banget. Tentu uang negara yang rugi kan banyak juga gitu kan. Terus yang kedua adalah ada distrust dari publik. Loh, ternyata motif untuk menjadi kepala daerah adalah dalam rangka untuk melakukan korupsi. Nah, ini distrust ini yang dipertaruhkan kepada publik. Nah, akhirnya kemudian berpendapat, wah ini demokrasi. Jadi lebih tinggi lagi kemudian tuduhan itu demokrasi yang menyebabkan korupsi. Padahal nggak ada hubungannya menurut saya korupsi dan dengan demokrasi. Negara korup juga negara otoriter juga makan mungkin lebih banyak melakukan korupsi. Oleh karena itu yang ingin saya sampaikan adalah saya berharap tadi tiga institusi itu betul-betul melakukan pembinaan dan pengawasan agar trust masyarakat terhadap kepala daerah itu tinggi. Seperti itu. Kalau ya silakan ya. Saya ke Mas Yudi dulu, Prof. Mas Yudi, jadi tadi kan udah ada laporan masyarakat, kemudian dicek. Nah, ketika KPK menemukan sebuah laporan, itu tahapannya apa? Ada approval? Misalkan ini, kalau misalkan orang yang mau diselidikinya ternyata jabatannya A, oke lah, bisa mungkin otoritasnya jalan. Tapi kalau misalkan tinggi itu gimana? Ya, jadi KPK itu kan hanya bisa menangani kasus korupsi kalau dia penyelenggara negara. Kalau kita dalam konteks ini maka kepala daerah adalah penyelenggara negara.
Kemudian dari laporan yang masuk, KPK tentu akan melakukan verifikasi. Ya, apakah benar laporannya yang kemudian diperkaya dengan barang-barang bukti atau alat bukti ataupun informasi-informasi dari yang lain. Misalnya ketika ada laporan bahwa pengusaha ini yang bermain, nanti akan dicek. Oh, ternyata ada informasi lain yang berkata yang sama. Termasuk jika ternyata calon tersangkanya ataupun kepala daerahnya ini, wah ternyata memang adalah pemain. Ya, itu pasti sudah mempunyai informasi yang banyak. Jadi ketika kaya akan data dan informasi ini yang kemudian akhirnya diputuskan untuk turun ke lapangan. Tentu melalui proses ekspos ya di pimpinan KPK untuk mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Jadi operasi tangkap tangan ini sebenarnya adalah penyelidikan tertutup. Modus apa yang paling selama Anda ada di sana yang wah ini kemarin KPK sempat bilang tuh ada modus baru yang tadi Prof. Lili singgung. Yang paling di luar nalar tuh kayak gimana? Ya kemarin memang ada yang menarik ya Mas yang terkait dengan Pekalongan. Kalau dulu kan kayak yang terakhir ini kan yang di Rejang Rebong ini kan itu adalah modus korupsi yang biasa. Ada pengusaha swasta ya terkait dengan proyek, dia yang mengerjakan kemudian dia memberikan. Artinya tentu pertama jatah bupati kan berarti nggak banyak karena pasti pengusaha udah menghitung. Kemudian yang kedua bupatinya nggak bermain di bawah ya, dia hanya bermain di atas, hanya terima. Tetapi yang di Pekalongan ini menarik, dia ngambil semua. Bikin perusahaan, dia yang menyelenggarakan ya, mulai dari terkait dengan outsourcing ya kan, RSUD ya, catering dan sebagainya. Padahal ya kita tahu bahwa sebelumnya pasti kan ada perusahaan-perusahaan juga. Ya jelaslah kompetisi tidak akan berjalan dengan sempurna. Orang perkataannya adalah kodenya adalah perusahaan ibu seperti itu. Dan kemudian juga memang Mas kalau bicara mengenai modus baru sebenarnya bagi saya selalu mengatakan korupsi kepala daerah adalah korupsi yang primitif. Kenapa? Pertama mereka hanya melakukan itu di Indonesia. Ya, belum sampai mereka melakukannya sebagai kejahatan transnasional seperti misalnya kalau saya dulu menangani Senturi, menangani IKTP yang belibet dan jemelimet gitu ya. Dan itu melibatkan banyak sekali. Itu pelaku gitu ya, lintas sektoral dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka tunai. Ya, artinya istilahnya gampang lah untuk mentresnya dibandingkan dengan kalau mereka melakukan transaksi melalui rekening-rekening luar negeri. Ya, melalui sistem kalau tindak pidana pencucian uang namanya hawala. Uang yang di dalam tidak keluar, uang yang dari luar tidak ke dalam. Wah, itu sangat sulit sekali, berlapis-lapis. Jadi dan kemudian pelakunya juga biasanya hanya orang-orang lokal itu, Pak. Ya, mereka dan biasanya adalah orang-orang yang bermain di situ. Saya pernah menangani kasus korupsi sebelum saya keluar dari KPK. Saya dan tim menangkap pengusahanya. Pengusahanya itu kemudian masuk penjara. Begitu dia keluar, dia nyuap lagi. Karena memang di daerah itu ya hanya dia ya yang kemudian bermain. Jadi sebenarnya kita tuh tahu siapa pengusaha di daerah itu. Jadi sebenarnya udah mudah sebenarnya saya katakan. Mudah tinggal tapi momentumnya saja. Momentum apa? Momentumnya kapan misalnya akan ketahuannya. Okay. Karena biasa tadi saya katakan mereka biasanya hanya berdasarkan firasat ya kepada daerah. Jangan terima hari ini, padahal tim udah siap di luar gitu kan. Dan lain sebagainya. Tapi intinya Mas, bahwa sebenarnya kepala daerah itu korupsinya tidak canggih-canggih amat. Kayak kemarin kan masih pakai uang tunai, dibawa pakai motor, pindah ke mobil, kan begitu kemarin. Kita tentu apresiasi KPK yang sudah menangkap 9 kepala daerah tahun ini semenjak pelantikan. Prof. Lili, tapi kan risiko, ya pertanyaannya gimana ya supaya enak nanyanya nih. Kenapa KPK nangkepnya itu, saya nggak mau salah nih, kan harusnya ada juga mungkin risiko-risiko di menteri misalkan. Ada argumen yang bilang kok KPK nangkepnya kepala daerah aja sih gitu. Sebetulnya kan ada juga di level-level atas yang bisa ditangkepin kalau misalkan ada laporan yang sama dan lain-lain. Anda menilainya gimana, Prof. Lili? Ya, sebelum menjawab Mas Riko, pertama sesuai dengan topik ini, KPK is back. Saya kira iya, bukan tanda tanya. Jadi kita memberikan dukungan nih. KPK is back. KPK kembali lagi. Oleh karena itu saya kira memang sasarannya bukan hanya kepala daerah. Tapi juga semua instansi baik di pusat maupun di daerah. Kalau memang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya suka tidak suka
atau mau tidak mau ya harus dilakukan tindakan itu supaya tidak ada tuduhan-tuduhan negatif terhadap KPK. Saya kira ya saya memberi pandangan ya positif aja terhadap KPK karena memang saat ini dan kadang-kadang memang kan bulan puasa ya Mas Yudi ya. Kalau bulan puasa menjelang Lebaran itu ya banyak kepala daerah mengumpulkan uang dengan cara yang tidak halal itu sehingga kemudian ya kena ketangkep oleh KPK itu. Nah, sasaran itu juga ya jangan tujukan kepada kepala daerah, tapi semua instansi tersebut tidak boleh ada tebang pilih gitu. Sehingga kerja-kerja keras KPK itu mendapatkan apresiasi, bukan kemudian mendapatkan cemoohan atau persepsi negatif. Saya kira akan menjadi evaluasi juga buat KPK gitu. Nah, mungkin dengan kata lain ya dalam hati Mas Yudi tunggu aja waktunya gitu. Nanti ada gilirannya. Ini saat kita ngobrol, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga mendatangi KPK. Kan sudah tersangka. Oh. Tadi datang ya Glenn ya? Oh datang? Iya sudah datang Mas Yudi. Tadi tunda kayak tadi. Ya. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas datang ke KPK kan udah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Ya. Oke. Itu flash news. Oke, flash news. Karena hari ini tadi kita menunggu itu. Nah, Prof Lili, jadi kalau misalkan kita bicara modus baru, terus juga bicara nggak boleh pandang bulu dan lain-lain, tadi Anda menyinggung 3 institusi, 3 entitas. Jadi untuk supaya yang Anda katakan berhasil, apakah aturan yang sekarang mendukung pemberantasan korupsi secara 100% atau gimana? Ya kan kritik yang terhadap undang-undang KPK itu agar dikembalikan undang-undang yang sekarang ini kan lemah. Oleh karena itu akan agar dikembalikan ke posisi semula. Tidak lagi dibawa eksekutif sebagai lembaga independen. Mungkin itulah yang bisa bergerak, bukan hanya kepala daerah tetapi juga siapa aja bisa disikat itu Pak Riko gitu. Jadi kuncinya undang-undang memang harus direvisi, dikembalikan seperti kedudukan semula. Terus yang kedua saya kira ya tadi harus menjadi bahan evaluasi baik oleh Kemendagri maupun inspektorat dan partai politik. Jangan kemudian ini dibiarkan gitulah. Jangan mengatakan bahwa itu kan memang salah dia. Kenapa dia melakukan tindakan seperti itu? Sehingga kemudian dia ketangkap oleh KPK. Ya jangan seperti itu gitu berpikirnya. Tetapi bagaimana agar tindakan OTT atau terjerat korupsi tidak terulang kembali, berarti kan harus ada perbaikan, perbaikan regulasi, perbaikan pengawasan. Ya kalau perlu memang gaji kepala daerah itu dinaikkan. Karena kalau salah satu faktornya adalah gaji yang kecil yang menyebabkan kepala daerah bagaimana untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan begitu besar, ya bisa jadi gajinya dinaikkan. Terus yang kedua adalah biaya politik untuk pencalonan itu harus betul-betul ditekan sedemikian rupa. Ada dana-dana yang tidak jelas itu sebagian ditanggung oleh pemerintah pusat gitu. Katakanlah terkait dengan kampanye, pelenggaraan dan semuanya itu ditanggung oleh APBN, tidak oleh APBD, sehingga memang kepala daerah yang maju itu tidak terkuras biayanya. Walaupun banyak juga yang dasarnya kaya ya Prof ya, yang maksudnya ya dia juga nggak miskin-miskin amat, tapi tetap korupsi gitu. Dia kaya dan tetap korupsi gitu. Nah itu katanya, bukan katanya, itu terlibat dalam sistem tadi, sistem. Kan sudah tahu juga Pak Riko bahwa ada istilah setor tadi. Nah, setornya ini memang kepada siapa itu kan? Nah, itu memang yang perlu ditelusuri begitu. Bisa terhadap bohir tadi yang kata Pak Yudi, karena memang banyak kepala daerah dibiayai oleh bohir-bohir sehingga kemudian menguasai proyek di daerah tersebut. Bisa juga kepada yang di atasnya di sana gitu loh. Ya saya tidak mau menyebutnya gitu loh. Institusi-institusi di sana. Saya kira Pak Yudi tahulah apa yang saya sampaikan itu. Nah, saya kira faktor-faktor itu sebenarnya sudah diketahui semua, udah tahu. Nah, bagaimana itu memutus lingkaran setan itu? Nah, oleh karena itu, ya saya kira perlu juga ada sanksi tegas yang lebih tegas di Undang-Undang KPK, di Undang-Undang Partai Politik, di Undang-Undang Pemerintah Daerah di sana. Contoh salah satunya adalah
kalau ternyata kepala daerah itu ada kader partai melakukan korupsi dan korupsi itu kemudian mengalir ke partai, ya mungkin partai itu diberikan sanksi yang tegas. Contohnya umpamanya Pak Riko gitu kan. Jadi memang ada aturan-aturan yang tegas, tidak abu-abu supaya ada efek jerah. Jadi Ya, dari banyak faktor-faktor itu, faktor apa yang signifikan? Umpama katakan ya tadi, bahwa gaji yang kecil itu menyebabkan kepala daerah korupsi. Mungkin ya gajinya dinaikkan gitu. oke. Jangan sedikit. Kenapa? Karena di perusahaan-perusahaan itu kan di BUMN atau di BUMD-nya gajinya pada besar-besar. Sementara kepala daerah kalau nggak salah sekitar 5 jutaan lah gitu. Ya sangat kecil sekali. Itu absurd segera gaji yang sebesar itu. Sama dengan UMR di Jakarta. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu. Oleh karena itu saya kira perlu ditinjau ulang juga terkait dengan gaji kepala daerah ini dan wakil kepala daerah di sana. Ya, jadi sebetulnya multidimensi juga ya. Maksudnya ada juga tadi kepala daerah yang kaya tetap korupsi, tapi juga ada minta setoran dan lain-lain dan sistem dan lain-lain. Nah, Mas Yudi, ada sebuah argumen KPK ini sekarang memang lagi gencar, kita apresiasi. Tapi levelnya itu level kepala daerah, nggak ke elit. Anda melihatnya gimana? Ya, saya pikir memang mau tidak mau suka tidak suka KPK ini kan kembali merangkak lagi setelah di periode sebelumnya itu KPK babak belur. Ya harusnya kan KPK itu ketika mulai dari berdiri saat ini adalah sudah berlari karena sistem sudah ada, peralatan sudah canggih, kemudian SDM-nya juga yang terbaik. Tapi kemudian akhirnya karena revisi undang-undang KPK, karena pimpinan KPK yang bermasalah sebelumnya, akhirnya KPK kembali ke titik nol. Sekarang kan KPK udah mulai merangkak nih, ini sudah bagus. Ya, setidaknya bagi saya saat ini adalah yang ditangkap oleh KPK, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melihat ya bahwa belum sepenuhnya juga KPK bangkit. Kita tahu sebelumnya kontroversi mengenai misalnya pemeriksaan Gubernur Sumut, ya kan, apakah dipanggil atau tidak, akhirnya kan tidak dipanggil ya, praktek-praktek yang diduga tebang pilih, kemudian seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas, itu saya pikir masih ada di KPK ya, tapi setidaknya ini KPK on the right track nih ya. Kayak saya juga tidak mengharapkan KPK istilahnya wah langsung kembali ke masa lalu ketika di masa saya misalnya bagaimana menteri ditangkap, ketua DPR ditangkap, ketua-ketua lembaga negara ditangkap gitu ya. Saya pikir oke lah nggak apa-apa mulai dari kembali ke bupati. Padahal sebenarnya bisa juga gitu ya itu dilakukan. Tapi bagi saya bisa jadi ada tekanan atau apapun ya di KPK gitu ya. Tapi setidaknya ya sekarang saya pikir dengan semangat berhasil menangkapi banyak. Setidaknya upaya untuk dejavu kepada masa lalu gitu ya itu ada. Jadi sekarang itu apa yang terjadi? Hal-hal apa yang berbeda yang membuat pengungkapan itu terasa lebih lebih ribet, lebih sulit, lebih wah ini kita jadi lemah nih posisinya. Apa yang paling signifikan? Ya paling signifikan ada keberanian pimpinan KPK itu aja gitu. Kalau misalnya undang-undang yang tadi saya katakan undang-undang yang buruk pun ya kalau yang menggunakan adalah orang-orang berintegritas itu bisa. Buktinya waktu kemarin kita masih di KPK berubah, setidaknya kita bisa menangkap 2 menteri saat itu gitu ya. Tetapi tadi saya katakan bahwa keberanian ini sangat penting. Saat ini ya 5 pimpinan KPK ini harus membuktikan ya bahwa mereka benar-benar orang yang independen, itu yang pertama. Karena kita tahu kan proses pemilihannya ini kan dipilih dari presiden yang sebelumnya, kemudian dipilih oleh DPR periode ini gitu ya. Jadi saya pikir banyak hal lah yang kemudian membuat masyarakat ragu. Tetapi bagi saya ya setidaknya 5 orang pimpinan KPK ini sampai saat ini belum ada masalah lah gitu. Karena gini, independensi itu kan terjadi ketika orang-orang yang masuk itu bersih. Masalah keberanian saya pikir pimpinan ini masih lama nih. Masih ada waktu 4 tahun lagi. Ya kita harapkan bahwa ketika saat ini kepala daerah, kemarin gubernur, dan kemudian sekarang ada beberapa menteri gitu ya. Kalau misalnya KPK sudah mulai tumbuh keberanian, saya pikir ke depannya KPK bisa kembali ke seperti Sekarang nyadap tuh mesti izin ya? sekarang sudah kembali lagi ke
awal pemberitahuan saja ke Dewas. Kalau dulu izin. Nah ini yang kemudian bermasalah. Ya, akhirnya kan kemudian Tapi kan digugat kalau pemberitahuan pun, di MK. oh kayak dulu tuh pemberitahuan aja ya. Nah, kalau dulu di MK, kalau dulu Kalau dulu sebelum ada nyadap aja kan. ya nyadap aja. Kemudian sekarang ya itu pemberitahuan ke Dewas. Tapi sebelumnya lebih parah lagi, harus izin. Jadi kita tuh harus presentasi depan Dewas dan sebagainya. Kalau mereka mau kita presentasi gitu ya, nomor yang disadap apa dan sebagainya. Dan itu kan juga tentu rawan bocor gitu kan karena banyak kendala. Tapi kalau misalkan udah ada satu yang dilaporin, misalkan ada laporan masyarakat, itu pasti disadap. Belum tentu. Ya karena tadi saya katakan biasanya mereka itu kan sudah belajar ya. Beberapa kasus tidak pakai penyadapan. Ya. Karena yang penting barang buktinya ada. Oke. Karena penyadapan itu kan sebenarnya bukan segala-galanya. Penyadapan itu adalah alat bukti pendukung ya, petunjuk ya untuk kemudian dipergunakan di persidangan pun bisa juga tidak seperti itu. Tapi kalau dalam OTT yang penting itu adalah bahwa dalam peristiwa pidananya itu ada barang buktinya. Peristiwa pidananya ada saat itu. Bahasa kita adalah tertangkap basah. Seperti itu, Mas. Dan kalau misalkan sudah ada bisa dihitung kerugian negaranya. Beda. Kalau OTT Kalau OTT kan ya tangkap suap tangan. menyuap ya. Beda kalau misalnya kerugian keuangan negara kan adalah peristiwanya udah terjadi. Nih kalau kasus Yakut ini, Itu peristiwanya udah terjadi. Ya kan? Di Dia udah tahun tersangka, 2024. berarti- Nah tinggal kalau yang Pak Yakut ini kan sekarang KPK udah lengkap nih, udah menang praper. Kemudian yang kedua hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK udah ada. Kemarin kalau nggak salah 600-an. kalau ditahan Iya. nggak ditahannya itu Nah. ngelihat apa? Bagi saya sebenarnya alasan objektif, alasan subjektif dan alasan teknis tadi ya hasil audit BPK sudah keluar seharusnya tidak membuat istilahnya KPK tidak melakukan penahanan ya. Karena kalau misalnya audit BPK sudah keluar harusnya penyidik tinggal melimpahkan. Nah, KPK dalam menangani kasus korupsi tidak pernah tidak menahan pelaku kasus korupsi seperti itu. Jadi dengan kata lain aspek-aspek untuk seseorang ditahan, kalau konteksnya kasus kuota haji ini sudah ada. Sudah ada, bagi saya sudah terpenuhi. Karena kalau dalam kerugian keuangan negara, saya dulu tidak berani menahan tersangka kalau kita tidak megang LHP-nya BPK. Tapi kalau sudah megang, udah gampang. Karena gini, LHP BPK itu biasanya ada akhir, Mas. LHP BPK itu kan dari mana munculnya? Dari pemeriksaan saksi. Ya, dari hasil-hasil dokumen, barang bukti dan sebagainya. Jadi istilahnya LHP BPK itu ada di akhir. Jadi ketika semua sudah terpenuhi, ya, maka buat apa lagi ditahan-tahan untuk tidak menahan dan kemudian melimpahkan perkara ini ke persidangan. Karena ini juga penting juga buat Pak Yakut ya untuk kemudian dia melakukan pembelaan. Apalagi kan KUHP baru kan juga istilahnya memberikan kesempatan kepada tersangka kemudian terdakwa ya untuk lebih mempunyai peluang untuk membela diri seperti itu. Prof Lili, jadi kalau menurut Anda keberhasilan KPK ini dilihat dari lebih ke penindakannya atau ke pencegahannya dan ngukurnya gimana? Kalau saya sih melihat pencegahan ya, karena kalau banyak kasus-kasus korupsi, banyak OTT, berarti tindakan pencegahan itu kurang berhasil. Tapi memang apa boleh buat ketika pencegahan gagal, kemudian mereka yang melakukan tindak korupsi ya mau tidak mau harus ditangkap. Dan saya tetap ya memberikan apresiasi. Tetapi kan kalau terus-menerus kejadian serupa berulang, berarti kan ada juga kelemahan faktor pencegahan itu. Oleh karena itu perlu saya kira memang ada tindakan-tindakan yang terukur bagaimana agar korupsi itu atau OTT itu tidak terulang kembali. Maka perlu ada evaluasi terhadap pencegahan yang dilakukan. Bukan hanya oleh KPK, tetapi juga oleh tadi inspektorat, oleh Kemendagri. Jadi bolong-bolong yang ada di dalam regulasi, bolong-bolong yang ada dalam tindakan administratif itu perlu diperbaiki. Kalau perlu ya ada semacam peringatan dini atau mitigasi lah. Kalau saya sih dengan jumlah 9 orang saat ini kan jumlah yang banyak itu. Jadi statistik yang banyak. Berarti ini kan ada kegagalan tuh. Kegagalan dalam hal pencegahan.
Nah, jangan sampai ini terulang, ya harus ada evaluasi. Mungkin ya ada pertemuan lah Kemendagri, Inspektorat dan KPK. Bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi OTT dan OTT gitu loh. Karena ya masyarakat dan saya sendiri bukan gembira adanya OTT KPK ini. Kita merasa menjadi prihatin. Loh kok terus-terusan begini gitu loh. Berarti ada yang salah kan Pak Riko gitu loh. Iya, Nah, sampai hal-hal yang melihat salah berita itu, OTT, OTT lagi. Kan ketika ada kata-kata, OTT lagi, itu kan jadi kayak, Nah, gitu. harusnya kan tidak seperti itu ya Prof ya? Nah, mungkin saya kira usulan yang menarik juga Prof. Jimli ya, baru-baru ini kalau nggak salah rapat dengan pendapat dengan Komisi 2. Perlu ada pilar keempat cabang kekuasaan ini. Jadi KPK, KPU, Bawaslu, Ombudsman, itu saya kira harus menjadi lembaga independen yang tidak lagi ditentukan pengangkatannya oleh eksekutif maupun oleh DPR gitu. Sehingga apa yang diharapkan oleh Mas Yudi itu betul-betul terjadi. Karena saya kira faktor integritas, keberanian memang perlu. Tetapi kalau lembaganya tidak independen, pengangkatannya, pola rekrutmennya bisa mempengaruhi Pak Riko menurut saya. Jadi usulan Prof. Jimli itu saya kira perlu dipertimbangkan juga gitu loh. Itulah kenapa tadi Anda bilang lingkaran setan kan, ngelupnya di situ-situ juga gitu kan. Jadi betul. Oke lah, kalau begitu kita sama-sama berharap tentu saja, walaupun harapan itu kan harus diejawantahkan dengan tindakan undang-undang yang jelas, entitas institusi yang juga punya komitmen yang sama. Terima kasih Prof. Lili meluangkan waktu untuk liputan Amnesty TV, peneliti senior BRAIN. Pak Yudi, terima kasih Mas Yudi meluangkan waktu untuk kami, ex penyidik KPK. Kalau ada informasi-informasi kami dikabarilah. Siap. Terima kasih juga Anda sudah meluangkan waktu menonton ini di liputan Amnesty TV. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Saya Riko Anggara pamit. Salam Amnesty TV.